ganteng-ganteng. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya. Ada yang merasa kurang enak badan? Enggak lah ya, kalau nengok dari wajahnya yang udah hadir ini. So ini udah hadir semua ya. Kalau kita lihat, ya coba yang masih off cam, silakan di on cam aja sebentar. Bapak mau lihat apakah sudah hadir semua nih. Ya dengan pakaian yang rapi. Nah Bapak juga tidak menetapkan ketentuan supaya berpakaian pakaian sekolah, nggak kita pakai plastik saja. Nah anak apa semua, nah ini udah hadir semua ya. Nah apa semua, kita hari ini belajar siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk materi apa lagi? Sekali kita akan belajar listrik statis. Ya, anak bapak semua. Nah, nampak layar yang bapak bagikan? Udah Pak, nampak Pak. Ya, bapak sudah mengetahui kalau, mohon maaf ya bapak nggak menghadapkan wajah ke kamera karena bapak menggunakan dua mata. Jadi mungkin wajah bapak agak terpaling menghadap ke perangkat yang bapak gunakan. Baik, kita agak fokus ya. Nah, baik, bapak sudah ngambil tadi kehadiran kita semua. Bapak yang sudah hadir, maka kita sudah hadir. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa. Kita doa pada pagi. Silakan tadi. Baik Pak, ya, kawan-kawan semua, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, semoga dengan berdoa tadi seluruh kegiatan pelajar kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu dan keberkahan daripada ilmu terus yang akan kita pelajari. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke listrik statis yang judulnya kamu sudah ketahui tadi, yuk kita mengingat kembali apa yang kita ingat. Ini kamu yang ganteng. Nah ini gambar apa? Gambar apa? Nonton Pak. Orang Kelas lagi bingung berapa? Pak. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 9. Kelas 8, iya kan? Ini kita pelajaran kelas 8. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari atom ini? Siapa yang masih ingat bagian-bagian atom ini? Itu Pak Ya, ada Pak. Pak. Di situ Ada ada ya? Pak. Ada Elektron, di situ ya? proton, neutron. Iya, pintar sekali, berarti kamu ingat. Nah, berarti kamu ingat. Walaupun Di sudah gambarnya Bapak ada Pak. Nah, kita intinya untuk mengingat kembali. Baik, terima kasih Timbul. Nah, sekarang coba jawab kalau kamu ingat yang tadi. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Ini gambar apa Timbul? Kawan-kawannya anak-anak Bapak yang lain. Petir Pak. Gambar petir. Pak. Kilat Pintar Pak. sekali. Kilat, petir. Oke. Nah, sekarang pernahkah kamu melihat petir secara langsung? Ini kan gambarnya. Kalau langsung pernah enggak? Pernah Pak, pernah. Pernah sampai ke Sambar ya Iya. Pak. Sampai ke Sambar. Masya Allah. Siapa yang ke Sambar tadi? Lili Iwin. Pak di Lili. Lukasok Pak, dekat Kampar Pak. Masya Allah. Apa yang terjadi? Coba ceritakan sedikit. Iya waktu Setelah ke itu Sambar. cuaca lagi buruk Pak, tapi kami nekat Pak mau foto-foto di puncak itu Pak. Jadi pas Dengan ini, teman nih berarti ya? iya, Ada dengan berapa orang berarti ya? dengan sekeluarga Pak. Keluarga. Terus? Iya. Terus pas karena mungkin di Ulukasok itu kan puncak paling tinggi Pak. Iya, Kalau ya. di Riau Di kan Kabupaten itu puncak Kampar ya? Iya Iya. Pak, puncak paling tinggi Pak. Jadi pas petir itu nyambar, pokoknya kami kan pas di foto tuh Pak, fotografernya tuh sampai terpelanting gitu Pak. Masya Allah. Tapi tidak Kami- ini ya, yang tidak kami berakibat rasakan- fatal ya?
Kalau yang kami rasakan Pak itu ada inilah kayak getaran-getaran di kepala Pak. Masya Allah. Sampai sekarang masih ada efeknya enggak ya? Udah normal ya? Ada lagi Pak yang lebih tragis lagi Pak. Kami kan masih di puncak di atas tuh, Pak. Rupanya Ya. yang orang di bawah kami di bawah bukit Pak kesambar sampai meninggal Pak. Masya Allah. Itulah Pak, memang kejadiannya tuh memang. Iya. Berarti ini termasuk fenomena yang bagaimana? Berbahaya ya kan? Bahaya. Berbahaya. Bahaya Pak, takut Pak, trauma Pak sampai sekarang Jadi, Pak. Iya. Kira-kira penting nggak kita pelajari fenomena yang seperti ini? Penting. Karena berbahaya tadi kan Pak. Ya. Ada yang mau tanya? Saya Pak, Ya, silakan. Iwil ya. saya tidak bertanya Pak, tapi setiap kali kalau ada petir, orang tua saya selalu mengingatkan, ayo masuk ke dalam rumah, jangan main di luar. Oh, seperti itu. Jadi, Iya terus Pak. nggak dikasih Terus ya alasan. setiap kali ada petir, iya nggak kasih alasan, jadi kami nggak tahu Suruh apa masuk. bahayanya. Oh, seperti itu ya. Pak, Tapi kan nanya dari Pak. cerita Lili tadi kan udah ini ya, udah tahu itu berbahaya ya. Pak, nanya Pak. Tahu Ya, Pak? silakan. Kok Ya, silakan. kalau ada petir orang rata-rata nutup kuping ya Pak? Apa hubungannya Pak ya? Ini dia. Kenapa orang ada petir nutup kuping? Nah, itu reaksi ya, lebih ke reaksi. Nah, kita mau tahu jawaban yang pastinya bagaimana ya kan? Yang kalau nutup kuping mungkin reaksi orang ketakutan dengan petir dan kilatan petir. Nah, boleh kita lanjut dulu nih ya, jawaban-jawaban, Boleh, Pak. pertanyaan-pertanyaan nanti mudah-mudahan dalam proses pembelajaran akan terjawab ya. Ya, ada lagi Isa, silakan. Petir tuh putus. keluhan cahayanya daripada suaranya. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa jawab nih? Kenapa petir itu duluan cahayanya daripada suaranya? Ada yang bisa jawab? Karena kan Pak, waktu kita kelas 2 belajar bunyi kan merambat melalui ini Pak, ada rambatannya. Sementara kalau cahaya kan tidak. Itu kalau saya beda. tidak salah ingat Pak. Jadi lebih cepat cahaya daripada bunyi Lebih seperti cepat itu. cahaya karena dia tidak membutuhkan rambatan Pak. Bagus sekali. Ini pelajaran yang telah lalu ya. Nah, kita tidak spesifik masalah kecepatan rambat gelombang, ini termasuk gelombang ya kan. Nah, kita akan bahas, kita tengok ini. Apa ciri-ciri terjadinya petir? Nah, ini siapa yang bisa jawab? Apa dulu yang terjadi petir? Memang udah ada jawab ya. Gumpalan awan Tri. Pak. Ada cahayanya di kilauannya nih Pak. Ada cahaya, terus ada apa tadi lagi yang dibilang Isa? Gumpalan awan Pak. Gumpalan awan dulu, oke. Terus ada cahaya, terus ada Bunyi apa lagi yang bilang Isa? Bunyinya. Bentar sekali, ada gumpalan awan, ada cahaya, dan ada bunyi, oke. Berarti kamu sudah tahu apa ciri-ciri akan terjadi petir. Kemudian, Pak, apa yang menyebabkan, ya? itu kalau siang-siang petir terjadi kan nggak mesti ada gumpalan awan Pak kan? Kalau siang-siang terjadi nggak ada gumpalan awan. Iya, belum tentu ada kalau gumpalan awannya Pak. Tapi kalau cahaya bisa jadi Pak. Saya bisa jadi ya. Nah, kita akan belajar ini lebih lanjut. Kita akan pelajari bagaimana proses dari petir. Nanti kita akan adakan kegiatan. Nah, kira-kira kamu ingin tahu nggak apa penyebab terjadinya petir nih? Atau bisa jawab nih, apa penyebab terjadinya petir? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Mau tahu? Bisa Pak. Mau Pak. Ya, oke. Kalau mau tahu, kita lakukan kegiatan pelajaran ini dengan semangat. Setuju? Setuju ya? Setuju Pak. Nah, Bapak kan sudah share ini analogi lain. Wah, listrik statis yang kamu sudah tahu judulnya tadi. Ini analogi, ini gambar apa coba? Dila, ini gambar apa Pak Dila? Nggak nak. Gambar baby Pak, Baby, ada berapa? Iya, Pak. Baby Ada berapa? Queen. Ada 2. Terus apa nih? Ciri-cirinya bisa dibedakan? Ipin Upin waktu kecil ya Pak ya? Dari wajahnya, oh ini penonton kecil. Dari wajahnya ini bisa dibedakan nggak? Kalau dari Enggak ya? Enggak, hampir sama Pak. Mirip ya, analogi ya. Berarti peristiwa ini analoginya dari petir tadi ini peristiwa apa ini yang Bapak munculkan nih?
Nah, ini Lili yang kesambar petir tadi nih, Pak. Iya. Iya Pak, tapi kalau buka jilbab udah kayak gitu rambutnya Pak. Nggak boleh ya buka jilbab karena sudah balik, kita nggak boleh buka Iya, jilbab Pak. di tempat umum. Nah, Iya Pak. ini peristiwa yang mirip analogi dari peristiwa petir, yaitu adanya apa ini? Siapa yang bisa jelaskan nih? Kenapa bisa rambutnya berdiri ketika megang bola pandegras nih namanya? Karena ketakutan enggak, Pak? Takutan berdiri kayak kucing dong. Timbul ada. Ya, yang lain coba. Kenapa? Ada listrik nggak Pak? Besinya Ada terhubung listrik Pak. Ya, terhubung listrik. Berarti nggak kesetrum ya? Iya Pak. Oke. Enggak Nah, kesetrum. ya ini kita nanti akan cari juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Sekarang kita tengok tujuan pembelajaran kita. Setelah yang pertama ya, setelah mengamati gambar dan membaca modulnya sudah Bapak share ya. Bapak mau cek dulu lah modul. Siapa yang udah modul, Bapak dulu boleh ya. Nah, setelah mengamati gambar atau baca modul, kamu dapat menjelaskan pengertian listrik statis serta memberi contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau cek yang baca modul itu siapa? Sebentar. Siapa yang sudah membaca modul? Pak, saya sudah baca tadi Pak, tapi karena jaringan Baca, ya? saya lelet, jadi tidak bisa saya komentari tadi Pak. Oh gitu. Sama saya juga Pak. Saya udah baca, cuma ini iya sinyalnya jelek kayaknya. Sinyalnya nggak bagus ya. Jadi Iya. masalah dengan sinyal ya. Ya terkadang memang Saya belum kita. Saya jujur Pak, belum baca Pak. Banyak betul Pak. Kenapa belum baca? Belum di Banyak betul Pak. Sebelumnya. Ya, literasinya harus ditingkatkan lah, Timbul, karena apa namanya, membaca adalah jendela. Nah, dengan membaca kita ini ya, yang udah baca nih ada tri, nah, ada ai, nah, ini sudah baca dini. Nah, terima kasih yang sudah membaca modul yang Bapak share. Yang lain mungkin belum sempat komentar, sudah membaca. Nah, mudah-mudahan dengan membaca ini kamu punya pengetahuan stabilisasi. Baik, anak Pak semuanya. Nah, kita akan lanjutkan. Tujuan yang pertama tadi adalah dapat menjelaskan pengertian listrik statis dan memberi contoh ya. Yang kedua, tujuan pelajar kita setelah belajar ini diharapkan kamu dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Walaupun ada hubungan jenis-jenis muatan listrik ini dengan atom tadi di kelas 8. Nah, kalau diingat-ingat lagi, ya pasti nih bisa dicapai tujuan ini nanti. Nah, setelah melakukan percobaan virtual, nah berarti di sini kita akan melakukan percobaan virtual nanti. Nah, Bapak akan membawa kamu masuk ke laboratorium virtual dengan menumpang pada situs web yang disediakan oleh penyedia situs web. Jadi situs webnya memang boleh dipakai, sama boleh dipakai, boleh memakai situs webnya. Jadi kita nanti akan numpang di sana melakukan percobaan sederhana. Siap ya? Anda Siap, Bapak Pak. semuanya? Siap ya. Siap. Pokoknya lakukan dengan semangat supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, yang keempat tujuan kita adalah setelah melakukan percobaan, kamu dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosok dengan kain wol. Nah, di sini ada clue sedikit, berarti percobaan kita menggosok balon dengan kain wol. Kemudian yang kelima tujuan kita adalah setelah melakukan percobaan, kamu dapat menyajikan hasil percobaannya. Jadi dicatat. Ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang harus dicatat. Nah, yang harus dijawab. Kemudian setelah itu diapakan? Kita presentasikan hasil percobaan itu. Jadi kamu harus dapat menyampaikan pada teman-temanmu hasil percobaanmu. Jadi bisa jadi kawannya lain mendapatkan hasil yang lain, kawan lain berbeda dengan hasil yang kamu dapatkan. Nanti pada akhir pembelajaran akan kita simpulkan bersama-sama. Baik, anak bapak semua berbahagia untuk mengikuti pelajaran ini ya. Jadi dari sini pun kamu dapat melihat Bapak akan melakukan penilaian, yaitu penilaian sikap,
selama pembelajaran berlangsung ini, mulai dari kita buka tadi, kemudian ada keterampilan, nilai keterampilan. Itu waktu kamu melakukan praktikum. Sekarang coba jawab lagi nih. Menurut kamu, hal apa saja yang mungkin terjadi jika kita menggosokkan balon ke kain wol? Apa yang akan terjadi coba? Balonnya pecah, Pak. Balon pecah, bagus. Ada lagi? Itu kuat kali gosoknya itu timbul. Pakai tenaga dalam mungkin Iya, ya. pakai tenaga dalam ya. Kan balonnya tipis, Pak. Balon tipis. Kain wol kan lembut timbul. Betul. Kemudian balon juga lebih elastis. Kalau pecah bisa jadi, tapi kemungkinannya ada kemungkinan, tapi terlalu kecil ya Lili ya. Terus apa kira-kira menurut Lili yang terjadi jika kita menggosokkan balon dengan kain wol? Menurut konsep yang sudah kita baca di modul, apa kira-kira? Apa yang akan terjadi? Saya Pak. Ya silakan Iwin. Menurut saya Pak, nanti entah kain entah balon nanti, karena saya belum nyoba ya Pak, nanti ada yang panas tuh Pak, terasa. Ada yang panas, oke. Panas, terjadi panas. Ada lagi yang lain? Komara mungkin bisa jawab? Ini kayaknya kalau dilihat tadi dari bagian-bagian atom ya Pak ya, saya udah baca, kayaknya ada yang pindah tuh. Apa ya yang pindah teh? Elektron gitu ya. Ada elektronnya kemungkinan yang pindah gitu. Pintar sekali, luar biasa, bisa ikut olimpiade. Oke. Amin. Yang lain? Ada lagi yang bisa jawab? Pak, ya. tadi saya baca juga modul, katanya nanti ada perpindahan elektron dari kain wol pindah ke apa Pak? Ke balon ya Pak? Oke. Nah, kita tampung jawaban ini ya. Iya. Kita tampung jawaban kita sama-sama ini ya. Nah, ini ada orang kebingungan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sekarang, mari kita buktikan jawaban-jawaban yang kamu berikan tadi dengan melakukan percobaan. Siap melakukan percobaan ya? Siap Pak. Siap, ya? Oke, kalau siap Bapak akan share dulu pintu masuk ke laboratoriumnya. Bentar ya, Bapak akan share dulu pintu masuk ke laboratoriumnya. Mohon sabar sebentar Pak semua. Boleh sambil meneguk air putih, biar agak rileks ya. Nah, kamu bisa tengok di kolom chat, itu ada link yang Bapak kasih, itu bisa ditekan, nanti akan terbuka jendelamu. Oke, Bapak mau gantian nih, sambil Bapak pandu dari sini, Bapak mau Iwil yang buka link ini sambil share screen. Bisa Iwil? Bisa? Main balon Pak. Iwil menggunakan, nah Lili coba bisa share screen ya, Bapak stop screen ini. Nanti Lili yang share screen ya, kita pandu ini, yang lain juga melakukan. Cuma kita mau tanyakan yang kamu lakukan di ini aja, di rekam layar saja. Nanti kita kumpulkan di classroom yang sudah Bapak kasih linknya. Ada drive link di sana, link drive kelas kita. Nanti videonya masukkan di sana ya, di-upload ya. Bapak akan lihat proses-proses yang kamu lakukan. Nah, sekarang ini klip ya, share screen ya. Anak Bapak Lili, bisa? Iya Pak, lupa mute. Oke, ya ini Bapak stop. Silakan share screen-nya. Apa yang harus kita lakukan? Yang lain tolong dibuka LKPD yang udah Bapak kasih. LKPD tolong dibuka. Balon Pak. Ya, ada balon ya. Coba sekarang balonnya. Kamu tahu nggak langkah-langkah yang di LKPD? Udah dibacakan LKPD-nya kan udah Bapak kasih juga. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, coba sekarang balonnya dibuat 2 aja Lili, sesuai dengan LKPD. Nah, ya betul. Balonnya buat 2, bukan tekan aja yang sebelahnya. Ya Pak. Nah, sekarang apa yang mana ditekan Pak? Yang sebelahnya yang gambar 2 balon. Timbul nggak pandai dia Pak. Udah Pak, harus betul, Pak. baca LKPD-nya dulu Timbul nanti. Iya, dia karena nggak baca tuh Pak. Akan ada urutannya. Terus apa yang kita lakukan? Balon kuning dulu Pak ya, kita mainkan Pak ya. Boleh, pintar sekali. Silakan digosokkan dengan apa? Kain wol Pak. Kain Silakan.
baju Ya, nih, Pak. silakan. Ya, silakan. Yeay. Nah, yang lain juga lakukan ya. Oke, cukup. Iya, Pak. Kita biarkan tariknya, dulu Pak. sana. Pak, boleh banyak-banyak, Pak. Sedikit aja dulu. Boleh banyak-banyak boleh sebenarnya. Ya, Habiskan Lili. Habiskan ya, tinggal Habiskan aja. dihabiskan, ditinggalkan untuk balon hijau lah. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Dihabiskan balon hijau yang mana? Iya, Pak. Ulang, Pak. Ya. Ya, diulang ya. Oke. Ulang, Pak. Asik, Pak, main balon, Pak. Ya, mau teringat masa Ih, kecil saya ya. tahu Didi saya Oke, tadi cukup. isinya saya nggak baik nih Pak. Cukup. Iya, nanti kamu bisa coba nih Iwil dengan apa linknya Iya, kan masih ada. Pak. Silakan. Balon hijau lagi ya Lili. Apa lagi kegiatannya Lili? Balon hijau lagi ya. Balon hijau lagi, Sesuai, Pak. Pak. Oke, silakan. Nah, Ini kita gosok. Tarik, Pak. ya, sampai habis muatannya coba. Biasanya Pak, Habiskan ya, Pak. kalau di film Ya. yang saya lihat gosok-gosok keluar jin Pak. Nih, Pak. Jauh dia, Pak. itu. Ya, dekatkan dengan dinding coba balon hijau atau balon kuning. Apa yang terjadi? Gerak-gerak, Pak. Iya, Gerak-gerak yang negatif, Pak. Iya, gerak-geraknya mendekati atau menjauhi? Menjauh, Pak. Menjauh ya. Kamu udah bisa tengok ya, perhatikan. Kalau balon dengan balon didekatkan bagaimana? Nggak mau dia dekat, Pak. Nggak mau. Oke. Nolak dia. Jauh-jauh Ya. dia, Pak. Sekarang cukup. Coba di stop screen-nya. Kita buka LKPD ya. Buka Iya, Pak. LKPD. Bapak akan tengok LKPD. Tolong kamu boleh isi LKPD sekarang. Waktunya Bapak kasih 20 menit untuk mengisi LKPD. Yang belum melakukan percobaan bisa lakukan percobaan. Bapak akan tunggu ya sambil Bapak melakukan penilaian. Oke. LKPD-nya di mana, Pak? Kan udah di-share LKPD-nya. Kehilangan Kayaknya ya. kapus. Ya ampun, timbul. Sudah tidak baca modul. LKPD hilang. Kehilangan ya? Iya, jaringannya lelet. Oh, jaringan. Oke. Nggak apa-apa, Bapak kasih aja lagi ya ini. LKPD-nya di ini ya. Di kolom chat ya. Iya, Pak. Nah, Bapak mau tengok di sini LKPD siapa yang udah isi dalam proses. Bapak mau tengok LKPD-nya 3. Pak, Ya. Iya udah ditulis nama ya, Tri ya. Kelas 9. Kelompok kita nggak berkelompok nggak apa-apa. Nah, Belum siap, Pak. belum siap. Tapi Bapak mau nengok prosesnya aja nggak apa-apa. Oh, oke udah diisi ya. Oke, terima kasih ya Tri udah mengerjakan. Mohon sampai selesai. Oke, Bapak mau tengok timbul, udah diisi timbul? Masih buka-buka dia, Pak, muter-muter. Masih buka-buka berarti belum ya. Bapak mau tengok punya Iwil. saya udah siap Pak. Udah siap? Luar biasa. Iya, ini udah siap kayaknya. Oke, luar biasa udah dijawab semua. Nah, luar biasa. Ya udah, ini. Pak. Udah selesai ya? Timbul udah selesai Ya ya? Pak. Oke. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya. Bapak mau kamu mempresentasikan hasil kerjaanmu di LKPD, bisa ya? Bisa? Bisa Pak. Saya Pak. Oke. Ya. Siapa tadi yang Saya Pak, Iwil Pak. Oke, silakan nih Will. Silakan ini ya Will, di share screen aja ya Will, ditengokkan LKPD-nya. Iya, baik Pak, tapi tolong bantu saya ini presentasikannya gimana caranya, Pak? Ya, tinggal di share screen saja. Share screen, kemudian buka LKPD yang tadi. Nah, seluruh layar, kemudian buka LKPD yang tadi. Nanti kami akan lihat di sini, Bapak akan lihat, teman-teman akan lihat. Nah, ini kan saja jawabannya. Pertanyaan di sana kan ada. Ya, ada pertanyaan di Ini sana. sudah saya coba, Pak. Ya, kami belum lihat, kami tunggu ya, Iwil ya. Mungkin ada anak Bapak yang punya pertanyaan tentang kegiatan kita yang sudah kita lakukan tadi. Ada kesulitan selain dengan sinyal?
Izin off cam Pak, adik ganggu ya nggak apa-apa, off cam. Silakan. Nah, ini sudah melakukan presentasi. Ya. Nah, Udah nampak Pak, Bapak? sudah. Ya, kita langsung ke bagian pertanyaannya ya. Nah, Iya Pak, ini sudah silakan saya kerjakan tadi LKPD yang sudah Bapak beri tadi. Di sini saya dapat identifikasi masalah sudah. Coba Di sini dibacakan biar tadi ada- kawan-kawan tahu. Iya. Coba. Pertanyaan tadi di sini, salah satu cara memperoleh benda bermuatan listrik bisa dilakukan dengan menggosok antara elektron dari benda yang satu akan pindah ke benda yang lain. Maka di sini Iya. saya bisa mendapatkan identifikasi masalahnya. Satu, muatan negatif akan berpindah dari kain wol ke balon. Yang kedua, Oke, itu yang balon didapatkan ya. akan, iya, yang kedua, balon akan menjadi bermuatan negatif. Dan yang Ya, ketiga, bagus. jika balon didekatkan dengan dinding, maka muatan negatif pada dinding akan bergerak menjauh seakan tertolak. Nah, Iya, sekarang Lalu kita dari- poin hasil pengamatannya gimana? Nah, hasil pengamatan tadi Pak, dari benda yang digosok dengan benda yang didekatkan antara balon kuning dan dinding itu Ya. dia akan elektron pada dinding akan menjauh. Yang Ya. kedua balon hijau dengan dinding, elektron pada dinding akan menjauh. Sedangkan balon hijau dengan balon kuning, itu tadi seperti pada percobaan yang dilakukan Iya. oleh Wi tadi nampak saling tolak menolak Pak. Ya, sama ya Itu juga yang hasilnya saya ya. temukan. Ya, Terus terus di sini dari hasil pengamatan muatan mana yang terdapat balon kuning dan hijau. Nah, di sini menurut saya Pak, yang saya dapatkan di sini balon akan bermuatan negatif karena elektron dari kain wol akan pindah ke balon. iya bagus sekali. Terus yang B, pertanyaan B. Yang B-nya kelompokkanlah pada hasil pengamatanmu termasuk jenis interaksi tolak menolak. Nah, di sini Ya. ada balon hijau, balon kuning dengan dinding, balon hijau dengan dinding, balon dengan Iya. balon, Pak. Nah, yang Iya. C, interaksi apakah yang terjadi? Nah, di sini terjadi interaksi tolak menolak karena kedua balon sama-sama bermuatan negatif karena memiliki Baik. elektron dari kain Luar wol. biasa. Nah, itu dia Pak. Pak, Kesimpulannya nanya, Pak. nih Pak. Ya, tunggu timbul ya. Kita tengok Timbul, kesimpulan aku dari siapkan dulu kesimpulanku. Udah capek aku nulis tadi. Kesimpulannya, kita dapat menimbulkan muatan listrik dengan cara menggosokkan balon dengan wol. Muatan listrik yang berpindah adalah muatan elektron. Balon akan bermuatan listrik negatif jika digosokkan dengan kain wol, dan balon saling tolak menolak jika didekatkan dengan balon lain yang bermuatan biasa. negatif. Nah, itu hasil Luar kerja biasa. saya Pak. Ya, terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tolong di stop screen-nya. Nah, sekarang ada pertanyaan Pak. dari timbul tadi yang mau bertanya ya, bertanya atau menyanggah. Silakan timbul. Menanya Pak. Oh, enggak, ini Tadi dulu. kan- Bapak nanya dulu timbul, sama atau tidak hasil pengamatan timbul dengan Iwil tadi? Kalau untuk langkah yang dilakukan Lili tadi sama Pak, cuman saya kan Sama, balikkan lagi Pak langkahnya. Mm-mm. Saya buat untuk kedua kalinya langkahnya duluan balonnya ke dinding. Itu Pak terjadi apa-apa Pak? Iya, berarti langkah kerjanya tidak sesuai dengan sesuai enggak langkah kerjanya dengan prosedur di LKPD? Timbul bacan? Enggak, tadi kan pertama saya buat langkah kerjanya seperti yang di LKPD. Ya, terus? Nah, baru saya mencoba-coba lagi Pak, saya buat Oh, langkah sendiri gitu Pak. Tadinya langkah kan sendiri, seharusnya kan dari balon duluan ke kain wall baru ke dinding. Nah, Iya, iya. itu saya balik duluan ke dinding baru ke kain wall. Ke dindingnya nggak ada terjadi apa-apa Pak. Kok bisa gitu Pak? baik. Kalau kita, nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari timbul? Kenapa kalau balon digosokkan langsung ke dinding tidak terjadi reaksi apa-apa? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau belum digosokkan ke kain wall, ke dinding dulu, berarti balonnya udah bermuatan atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak, belum Berarti Pak. belum Belum ada bermuatan. muatan. Kalau belum ada muatan, bisa nggak terjadi reaksi? Tidak, Pak. Tidak bisa. Nah, Muatan berarti dia, Pak.
Iya, berarti alasannya kenapa? Karena tidak ada Berarti karena belum ada. muatannya masih apa Pak? Wah. Jadi penting untuk mengikuti langkah-langkah. Nah, ini yang ada di layar, langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam LKPD untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, ini tadi Bapak udah sampaikan ya, Bapak mulai penilaian keterampilan proses. Nah, hal apa saja yang kamu temukan dari kegiatan pada LKPD? Mari sampaikan pada temanmu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Will ya. Yang lain nanti dikumpul saja LKPD-nya. Bapak kan sudah dapat itu di dalam draft sekalian, kami lengkap. Nanti Bapak bisa menilai. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa nyimpulkan? Apa itu listrik statis? Kita mulai dari situ saja ya. Karena tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi mengetahui listrik statis dan contohnya. Siapa yang tahu apa itu listrik statis? Setelah baca literasi, melakukan kegiatan, bisa nggak kamu menjawab apa itu listrik statis? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, sebelum dijawab Pak, saya nanti jam 2 mau les mari Pak. Oke. Ya, diulang. Listrik statis adalah listrik yang terjadi karena adanya muatan, Pak. Iya, pintar sekali. Listrik yang diam ya, muatan listriknya diam. Oke, contohnya tadi udah bisa kita sebutkan ya. Kemudian apa yang terjadi, apa saja tadi jenis muatan listrik? Apa saja tadi muatan listrik yang kita ada lakukan? dua Pak. Ada dua. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Iya, ada neutron juga sebagai inti atom ya, neutron yang di pelajaran kelas 8 ya. Jangan dilupakan juga. Oke. Yang bagaimana yang terjadi antara muatan listrik yang sejenis? Kalau sejenis bagaimana muatan listriknya? Tolak menolak. Kalau sejenis tolak menolak. Kalau berlawan jenis gimana? Kalau berlawan tarik menarik Pak. Iya, pintar. Nampaknya udah paham ini. Habis ini kita ikut Olimpiade, ya, sama-sama ya. Ya Pak. Ya. Nah, sekarang kita aja yang ikut tadi Pak. Enggak, kayaknya udah bisa semua setelah belajar, udah pintar semua. Nah, nanti kita seleksi aja. Iwil tuh yang paling pinter Pak, yang Olimpiade bulu tangkis Pak ya. Iya. Olimpiade renang, ya Olimpiade sains lah timbul, masa Olimpiade bulu tangkis. Kan kita belajar sains nih Pak. Baik, yang keempat, apa yang terjadi jika balon digosokkan dengan kain wol sesuai percobaan? Udah tadi ini udah di KPD ya, kita tadi udah melakukan. Nah, ini untuk kesimpulannya bolehlah kamu tulis ulang lagi nanti. Jadi apa penyebab bisa terjadi? Nah, ini kembali ke pertanyaan awal. Apa penyebab nih? Fadila dari tadi nggak ada ngomong nih. Bapak mau Fadila yang jawab. Apa penyebab petir bisa terjadi? Karena gesekan antar awan itu ya Pak ya? Gesekan antar awan. Hubungannya dengan muatan listrik yang kita lakukan tadi apa kira-kira? Ada nggak hubungannya? Lompatan muatan listrik Pak. Elektronnya melompat Pak. Elektronnya melompat Pak. Karena saking apa? Saking banyak atau semakin sedikit? Karena berlebih Pak. Karena berlebihan, jadi ada terjadi lompatan muatan listrik. Oke. Nah, terima kasih anak Bapak semua sudah mengikuti pelajaran. Bapak sudah masuk tes. Kalau tadi Bapak rencananya kalau tadi waktunya masih cukup, Bapak akan melakukan soal latihan di akhir pembelajaran ini karena waktunya untuk dihabisin. Nah, Bapak masukkan soal kuisnya di ya, sudah ada pengaturan waktunya, Bapak sudah setting di sana semua. Kamu bisa buka dan dijawab soalnya nanti paling lambat sesuai dengan waktu yang sudah Bapak kumpulkan. Paling lambat minggu depan itu Bapak kasih tugas seminggu saja ya. Baik, anak Bapak bahagia. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm masih dalam kelanjutan daripada listrik statis. Nah, untuk itu nanti pada sebelum pembukaan Bapak akan share materi di grup WA grup kita dan di drive kelas kita. Jadi anak Bapak nanti Bapak akan koordinasikan lewat WA grup. Kalau disuruh buka web jangan kayak Timbul, buka drive, buka LKPD dibuka dulu. Timbul kayaknya sibuk kali dengan kegiatan lain. Iya Timbul ya. Nanti mohon dibaca ya Timbul ya. Kalau tadi Timbul bilang latihan nari. Banyak kali nari Pak. banyak kegiatan tangkis Pak. Itu kemarin kan dicari Bu Fadila kan untuk latihan kan?
Iya. Latihan apa? Latihan Bapak apa mau tahu Pak? juga. Janji malah. Lomba Pak, lomba. Ya, sebenarnya bapak hobi juga nari, tapi karena nggak ada kawan ya nggak jadi ya. Oke, Nanti Pak, bareng Pak sama Bapak. Iya, Bareng sama Bapak belajar tebu padilah. jangan disampaikan di sini. Baik, anak bapak semua. Nah, karena waktu kita sudah habis, berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan keilmuan kita semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alex. Ini Pak